Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita. Masih dalam baca kitab Qawaidul Ushul wa Ma'aqidul Fusul karya Al-Imam Al-Allamah Abdul Mu'min bin Abdul Haq Al-Baghdadi Al-Hambali rahimahullah. Thumma qala rahimahullahu ta'ala ats-tsalitsu at-tanbihu. Yang ketiga dari bentuk mafhum ada namanya at-tanbih wa huwa mafhumul muwafaqah, dan inilah yang dimaksud dengan mafhum al-muwafaqah bi an yufhama al-hukmu fil maskuti minal mantuqi bi siyaqil kalam. Nah, sekarang beliau bawakan definisinya, yaitu dengan dipahaminya hukum pada apa yang didiamkan dari apa yang terlafadzkan ditunjukkan oleh konteks kalimatnya. Dia adalah apa yang dipahami berupa hukum pada apa yang didiamkan. Maksudnya pada apa yang tidak disebutkan di dalam ayat atau hadis, yang dimana hukum tersebut dipahami dari yang mantuk, yang disebutkan, yang terlafadzkan bisiyakil kalam, dengan dalil konteks kalimatnya. Nah, ini bahasa ringkasnya mafhumul muwafaqah. Dia adalah apa yang dipahami berupa hukum yang tidak disebutkan dalam ayat, tapi dipahaminya melalui apa yang terlafadzkan dengan dalil konteks kalimatnya. Pahamnya ini? Pahamnya tidak ini? Kemudian beliau kasihkan contohnya. Kata harimid darbi min qawlihi ta'ala fala taqul lahuma uffin. Seperti apa larangan untuk memukul kedua orang tua min qawlihi ta'ala, dari firman Allah Subhanahu wa taala, fala taqul lahuma uffin, dan janganlah kalian mengatakan kepada keduanya uffin, kata ini larangan takfif. Sekarang saya tanya antum, dari mana kita ambil larangan memukul ini? Dari mantuk yang terlafadzkan pada ayat. Apa itu? La taqul lahuma uffin. Jangan sekali-kali kalian mengatakan kepada orang tua. Dari mantuk ini kita pahami bahwa kalau mengatakan saja tidak boleh, apalagi memukul. Paham tidak ini? Apa yang menunjukkan kita kepada makna itu? Siyakul kalam. Nah, ini Allah melarang kita kepada setiap apa saja yang bisa membahayakan orang tua, tidak mengenakan hati orang tua, bisa memberikan doror, masyak bagi orang tua. Paham ini? Dari situ kita pahami, kalau begitu, memukulnya, menendangnya, dan semisal dengannya, dari mendoliminya, wal'iyadzubillah, itu tidak boleh. Paham tidak ini? Paham tidak ini? Apakah disebutkan tentang hukum memukul, menendang, mendolimi? Enggak. Tapi hukum itu yufhamu fil maskut minal mantuq bisiyakil kalam. Dipahami walaupun tidak disebutkan, tapi dari lafaz yang terlafadzkan dengan konteks kalimatnya. Paham tidak ini? Pahamnya tidak, Fari? Apa yang tidak dipahami? Betul, Fari? Dan intinya apa yang dipahami dari mantuk, tapi bukan dari mantuknya lafadznya, tapi apa yang dipahami dia baliknya. Paham ini? Dan nanti insyaallah ta'ala kita akan memahami bahwa bentuk ini lagi berbeda-beda. Bentuk ini berbeda-beda. Ada yang kadang mafhumnya itu lebih aula, dan ada yang musawi, yang sama. Contoh yang lebih aula pada ayat. Apa yang dipahami dari ayat itu lebih utama daripada apa yang terlafadzkan. Sekarang saya tanya antum, apa yang dilafadzkan dalam ayat? Dilarang untuk berkata Apa mafhumnya tadi?
untuk memukul, menendang, mendoliminya. Apa yang lebih utama di sini? Atau yang lebih berbahaya? Memukulnya, mendoliminya. Nah, sedangkan memukul dan mendolimi ini mafhum atau mantuk? Mafhum. Nah, ini dalil kalau kadang mafhum dari ayat itu lebih aula daripada mantuk. Tapi kadang juga mafhum dengan mantuknya itu musawin, sama derajatnya. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma innama ya'kuluna fi butunihim nara. Tiada lain, sungguh orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim, tiada lain dia memakan dalam perut-perut mereka api. Atau tiada lain mereka memasukkan ke dalam mereka memasukkan api ke dalam perut-perut mereka. Ini larangan dan wa'id keras bagi siapa yang memakan harta anak yatim dengan zalim. Sekarang saya tanya antum, kalau ada orang datang mengambil harta anak yatim tapi dia tidak makan, dia bakar atau dia tenggelamkan. Nah ini masuk tidak dalam konteks ayat? Masuk. Paham ini tak? Masuk. Sekarang masuknya dalam konteks ayat apakah dengan mantuk atau mafhum? Dengan mafhum. Kalau ayat melarang kita untuk mengambil harta anak yatim dengan zalim, dengan memakannya, sama saja kalau begitu. Kalau kita mengambilnya, walaupun bukan dengan memakannya, tapi dengan membakar atau menenggelamkannya. Paham gini? Sekarang antara mafhum dengan mantuk, musawin. Sama. Karena mau kita makan, mau kita bakar, mau kita tenggelamkan, sama. Sama-sama kita mengambil harta anak yatim. Asarnya akan sama. Kan pengaruhnya sama aja. Mau kita makan, bukan tuan jadi nikmati. Mau kita bakar juga, bukan tuan jadi nikmati. Paham ini? Beda dengan tadi. Tadi itu beda lah. Kalau uffin kata ini kan hanya menyinggung hatinya. Tapi kalau antum pukul pak, ini fisik dengan batin ini hancur semua. Nah ini salah satu faedah saja. Tsumma qala rahimahullah ta'ala, qala al-Jazari. Ini Kharazi sebenarnya. Di sebagian antum apa di situ? Kharazi, sebagian cetakan Jazari. Jazari ini tajwid. Ya, qala al-Kharazi wa ba'du Syafi'iyyah huwa qiyasun. Wa qala al-Qadi wa ba'du Syafi'iyyah bal min mafhumil lafadh sabaqa ila al-fahmi muqarinan atau muqarana. Sekarang masalah istitradiyah dibawakan beliau masih berhubungan seputar tentang at-tanbih atau mafhumul muwafaqah dari jenis dalil mafhum yang ketiga, yaitu tentang perselisihan ulama tentang kedudukan dari mafhumul muwafaqah. Kata beliau, Al-Kharazi dan sebahagian orang-orang Syafi'iyah ada yang menganggap bahwa mafhumul muwafaqah ini qiyas. Nah ini, bahwa mafhum al-muwafaqah ini adalah qiyas. Paham ini? Hanya saja ini diperselisihkan. Karena Al-Qadi, Abu Ya'la, Al-Hambali rahimahullah, dan sebagian Syafi'iyah yang lainnya. Berarti Syafi'iyah punya dua pendapat. Nah? Sebagian ada yang berpendapat akan kiasnya dia. Dan sebagian yang lainnya sependapat dengan Al-Qadi. Apa pendapatnya? Bal min mafhumil lafadh. Tidak lain, dia termasuk dari mafhumul lafadh. Bukan kias. Amin. Sabaqa ilal fahmi muqaranan. Yang dia datang ke dalam pemahaman ini muqaranan. Bersamaan dengan mantuk. Paham ini? Dan dalil mereka yang kedua ini kuat. Mereka mengatakan karena jelas perbedaan antara mafhum dan qiyas. Kenapa? Beliau sebutkan kalau mafhum dia sabaqa ilal fahmi muqaranan atau muqarinan. Dia langsung terpahami ya, di dalam akal ini muqarinan. Bergandengan dengan apa? Mantuk. Maksudnya muqarinan di sini muqarinan bil mantuk. Ketika antum baca misalkan ayat, fala taqul lahuma uffin, dan jangan sama sekali kalian berkata kepada orang tua. Langsung tidak antum pahami, oh kalau begitu memukul dengan menendang ini lebih tidak boleh lagi. Langsung tidak antum pahami? Langsung antum pahami. Ini namanya apa? Mafhum dia. Sabaqa ilal fahmi muqarinan, ay muqarinan bil mantuk. Kalau kias, dia tidak langsung dipahami. Paham ini? Melainkan dia apa?
butuh syarat-syarat, butuh lagi ketentuan, butuh dikiaskan, dicari masalah yang sama dengan dia. Sama ndak kias dengan mafhum? Beda. Paham ini? Mafhum itu langsung dipahami. Adapun kalau kias, dia perlu syarat-syarat, ketentuan, perlu diteliti, nazar lagi. Paham ini? Bukan nazar ya. Anaknya orang, ini nazar maksudnya diteliti. Paham ini? Beda dengan mafhum. Mafhum antum tanpa penelitian antum akan pahami. Paham tidak ini? Paham itu? Ini bedanya mafhum dengan qiyas. Summa qala rahimahullah wa huwa qati'un 'alal qaulain. Kata beliau bersamaan dengan diperselisihkannya kedudukan ya, qiyas ini atau mafhum ini, apakah dia qiyas atau mafhum, maksudnya mafhum mukhalafah. Kata beliau bersama dengan itu tetap kita katakan dia qati'un 'alal qaulain. Dia dalil qat'i di atas dua pendapat. Paham ini? Bukan berarti kalau kita mengatakan dia kias berarti dia dalil yang lemah. Enggak. Melainkan bagaimanapun kita menganggap dia apakah kias ataupun mafhumul mukhalafah atau muwafaqah, tetap kita jadikan dia ada dalil qat'i yakini. Paham ini? Sama sekali tidak merubah apanya? Hujjiyahnya atau kedudukannya sebagai hujjah dan dalil. Paham ini? Nah, itu hanya perselisihan saja terhadap bentuknya. Apakah dia qiyas atau apakah dia mafhum. Tsumma qala rahimahullahu taala ar-rabi, yang keempat. Dari apa ini? Dari al-mafhum, dalilul khitab. Ada namanya dalil khitab wa huwa mafhumul mukhalafah, dan ini yang dikenal dengan mafhumul mukhalafah. Kadalalati takhsisi syai'i bidzikri ala nafyihi amma adahu. Yaitu seperti penunjukan ya, seperti penunjukan dengan pengkhususan sesuatu dengan menyebutkan sesuatu tersebut untuk menafikan apa yang selainnya. Ucapan beliau di sini seakan-akan mendefinisikan apa itu mafhumul mukhalafah. Mafhumul mukhalafah adalah penunjukan terhadap sesuatu tapi dengan pengkhususan, dengan menyebutkan sifatnya, ala nafihi amma adahu, dengan maksud untuk menafikan apa saja yang tidak masuk kepadanya atau apa saja yang selainnya. Paham tidak ini? Sekarang kata beliau setelah mengatakan mafhumul mukhalafah, beliau mengatakan kadalalati takhsisi syai', seperti penunjukan akan pengkhususan sesuatu bidzikri, dengan menyebutkannya, maksudnya bidzikri wasfihi, dengan menyebutkan sifatnya. Dengan menyebutkan sifatnya, ala nafyihi amma adahu, untuk menafikannya dari apa yang selainnya, atau sebaliknya untuk menafikan apa yang selainnya. Pahamnya tidak ini? Ini beliau mengisyaratkan kepada definisi tentang mafhum al-mukhalafah. Kemudian disebutkan oleh Syekh Abdullah Fauzan dalam syarahnya definisi yang lainnya, dan ini yang lebih jelas wallahu taala alam. Kata beliau, huwa ma khalafal maskutu anhu al-mantuqa fil hukmi. Dia adalah keadaan di mana hukum yang didiamkan itu menyelisihi hukum yang dilafatkan. Paham ini? Dia adalah keadaan di mana hukum yang didiamkan, maksudnya yang tidak disebutkan dalam lafaz dalil, itu menyelisihi apa yang terlafatkan. Sekarang contohnya, qala rahimahullahu ta'ala ka khurujil ma'lufati biqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi sa'imatil ghanamiz zakah. Seperti keluarnya al-ma'lufah, kambing liar, dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam, fi sa'imatil ghanamiz zakah, pada setiap kambing yang digembala terdapat zakat padanya.
Sekarang saya tanya antum. Dari sabda Nabi SAW, fi sa'imatil ghanam az-zakah. Pada setiap kambing yang digembala terdapat zakat. Sekarang, apa yang antum pahami tentang kambing yang liar? Apakah wajib zakat padanya atau tidak? Tidak. Dari mana kita ambil hukum tidak itu? Dari mafhum al-mukhalafah. Dari hadits ini. Pemahaman kebalikan dari hadits ini. Kalau yang disebutkan dalam hadits yang wajib zakat adalah kambing yang digembala, berarti pemahaman kebalikannya, kalau kambingnya kambing liar tidak digembala, wajib atau tidak zakat? Tidak wajib. Paham ini toh? Ini maksudnya mafhum mukhalafah. Dia adalah keadaan di mana hukum yang tidak disebutkan dalam ayat itu dipahami dari kebalikan apa yang disebutkan. Kalau yang disebutkan dalam ayat hukum zakat pada kambing yang digembala, berarti mafhum mukhalafahnya apa? Dia hukum yang tidak disebutkan kebalikan dari apa yang disebutkan. Apa kebalikan yang disebutkan? Kambing yang liar. Pahamnya ini mafhum mukhalafah hakikatnya. Dia hukum yang tidak disebutkan dari ayat, tapi atau hadis ya, dari dalil, tapi dipahami dari apa? Kebalikan yang disebutkan. Bedanya dengan mafhum muwafaqah apa? Iya, dia dipahami sesuai dengan apa yang disebutkan. Kalau mukhalafah dipahami dengan kebalikannya. Itu bedanya. Walaupun sama-sama mafhum dipahami dari lafaz yang mantuk, tapi bedanya kalau muwafaqah dia dipahami sesuai dengan konteksnya. Pahamnya ini? Dengan konteksnya. Kalau mukhalafah dipahami dengan kebalikannya. Pahamnya tak? Pahamnya tidak ini? Iya tak? Contoh misalkan kalau ayat fala taqul lahuma uffin. Janganlah kalian berkata kepada orang tua. Apa mafhum muwafaqahnya? Berkata saja tidak boleh, apalagi memukulnya, apalagi menendangnya dan mendoliminya. Sekarang, bisa tidak saya katakan, kalau begitu berkata baik kepada orang tua dibolehkan. Dari mana dalilnya? Mukhalafahnya. Karena yang dilarang adalah berkata berarti kalau berkata baik. Paham ini? Mukhalafah dan muwafaqah. Kalau muwafaqah itu sejalan dengan konteks ayat yang mantuk dari ayat. Nah, pahamnya tidak? Kalau misalkan yang mantuk dari ayat penafian, berarti mafhumnya juga penafian. Kalau mukhalafah itu ya kebalikan, namanya mukhalafah, kebalikannya. Jadi kalau misalkan mantuk dari ayat isbat, penetapan, berarti mafhum mukhalafahnya nafi. Sama tadi, fi sa'imatil ghanam zakah. Mantuknya penetapan zakat pada kambing yang digembala. Berarti mafhum mukhalafahnya lawannya. Apa itu? Penafian zakat pada kambing apa? Liar. Paham ini mukhalafah dan muwafaqah. Tsumma qala rahimahullah wa huwa. Ini huwa kembali kepada mafhumul mukhalafah. Hujjatun indal aktsarin. Ini adalah hujjah di sisi mayoritas ulama. Masya Allah. Kenapa beliau harus bawakan ini? Karena terdapat perselisihan di dalamnya. Sebagaimana yang beliau sebutkan setelahnya. Khilafan li Abi Hanifata wa ba'dil mutakallimin. Berbeda dengan orang-orang atau dengan Abu Hanifah dan sebagian orang-orang ahlu kalam. Paham ini? Adapun pendapat jumhur, mereka berdalil dengan dalil yang kuat juga, yaitu penggunaan dan penerapan para sahabat di dalam memahami dalil-dalil, di dalam memahami dalil-dalil ayat atau hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Paham ini? Adapun Abu Hanifah dan sebagian orang-orang ahlu kalam, mereka juga ternyata punya hujjah. Hujjah mereka diantaranya, kata mereka banyak nas syar'i dalam Al-Quran. Paham ini? Yang datang
dengan mafhum mukhalafah yang tidak mungkin bisa diamalkan. Maksudnya apa? Banyak ayat yang bisa dipahami akan mafhum mukhalafahnya, tapi ketika kita pahami dengan mafhum mukhalafahnya, maknanya batil, tanakut dengan kebenaran. Seperti apa? Seperti misal ayat laisa laka alaihim sultan. Apa ayatnya itu? Tentang perbuatan kesyirikan. Apa itu? Apa di? Ma lam yunazzil bihi sultana. Ada ayatnya itu. Apa ayatnya ini? Wa yusyriku billahi ma lam yunazzil bihi. Iya, wa yusyrikuna billahi ma lam yunazzilu bihim sultana. Sifat terhadap orang-orang musyrik. Dan mereka menyekutukan Allah dengan apa yang Allah tidak memberikan izin untuknya atau petunjuk untuknya. Perhatikan ini. Dan mereka menyekutukan Allah terhadap apa yang Allah tidak turunkan petunjuk untuknya. Larangan untuk apa? Melakukan kesyirikan. Melakukan kesyirikan toh? Kemudian Allah sifati kesyirikan mereka. Mereka menyekutukan Allah dengan apa-apa yang Allah tidak turunkan petunjuk terhadapnya. Sekarang ayat ini bisa saja kita pahami mafhumul mukhalafahnya. Berarti kalau misalkan kita menduakan Allah, menyekutukan Allah dengan apa yang Allah izinkan dan memberikan petunjuk untuknya, berarti boleh. Paham? Kan bisa saja. Tapi makna ini batil atau sahih? Batil. Demikian pula ayat yang dicontohkan, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra ila qaulihi fala tadhlimu anfusakum. Tatkala Allah menyebutkan tentang 12 bulan dan 4 bulan diantaranya bulan haram. Kata Allah, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian pada 4 bulan haram itu. Kan bisa saja kita pahami dengan mafhum mukhalafah. Oh, berarti kalau selain daripada 4 bulan haram, bisa jadi kita zalimi diri, bisa jadi bermaksiat, bisa jadi berdosa, bisa jadi. Paham ini? Orang Abu Hanifah dengan sebagian orang ahlu kalam dia bilang, itu mau pakai mafhum mukhalafah, pakai itu. Nah, dia bilang, tidak bisa. Bukan dalil ini mafhum mukhalafah. Karena di sebahagian tempat, kadang mafhum mukhalafah maknanya batil, tidak bisa diamalkan. Hanya itu, ada tuh hujah ini. Luar biasa. Kemudian, kata beliau juga, kata mereka juga, banyak ayat kadang datang dengan koid. Dan kita tidak bisa pastikan dari koid ini apakah yang diamalkan dengannya mafhum mukhalafah atau mafhum muwafaqah atau apa tuh? Tidak bisa ditahu. Tapi pendapat yang benarnya adalah pendapat yang pertama, yaitu pendapat jumhur. Dan para ulama membantah Abu Hanifah dan semisal dengan mereka. Mereka mengatakan jumhur dalam menerapkan mafhum mukhalafah, mereka mempersyaratkan banyak syarat dan ketentuan. Paham ini? Tidak semerta-merta menggunakan mafhum mukhalafah. Setiap ada ayat bisa dimafhum mukhalafahkan. Kita amalkan di atas mafhum mukhalafah. Tidak, ada syarat-syarat dan ketentuannya. Dan di antara syarat secara global di sisi jumhur, selama tidak ada dalil yang menunjukkan akan batilnya mafhum mukhalafah, maka kita gunakan mafhum mukhalafah. Berarti kalau ada dalil yang menunjukkan akan mafhum mukhalafah ini tidak diinginkan dari ayat, apakah boleh diamalkan mafhum mukhalafah? Tidak. Seperti tadi.
Wala tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Janganlah kalian menduakan Allah dengan apa yang Allah tidak turunkan petunjuk atasnya. Paham ini? Kan boleh jadi kita pahami, oh berarti kalau berarti di sana ada sesembahan yang Allah berikan petunjuk untuk menyembahnya. Ya kan? Kan mafhum mukhalafahnya seperti itu. Tapi apakah mafhum ini benar? Tidak. Karena Allah sendiri yang menafikan akan sesembahan yang ada. Amin. Banyak ayat. La ilaha illahu. Amin. Wa huwa rabbul arsyil karim. Dan banyak ayat yang menafikan sesembahan selain Allah. Berarti menunjukkan bahwa mafhum mukhalafah batil. Boleh enggak kita amalkan? Tidak boleh. Jadi walaupun jumhur beramal dengan mafhum mukhalafah, tetap ada syarat dan batasannya. Di antara syarat umumnya adalah apa? Tidak boleh mengamalkan mafhum mukhalafah kalau ada dalil yang menghalanginya. Amin. Sama dengan ini. Betul bisa kita pahami bahwa kalau begitu boleh kita menzalimi diri selain daripada bulan haram. Tidak. Paham ini? Karena di dalam ayat yang lainnya Allah mengharamkan kezaliman secara umum. Tidak hanya pada bulan haram yang 4. Menunjukkan berarti mafhum mukhalafah pada ayat ini mumtani, terhalangi. Paham jadi? Nah, itu balasan untuk mereka. Baik, kita cukupkan sampai di sini insyaallah taala. Naktafi hadzal qadar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wafaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda wa yatina al-afiyata was-salamah. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Walhamdulillahi rabbil alamin.